dengan Dewa di sini. Kali ini kita akan membahas soal rilisnya DDR5. Apakah kita perlu untuk membeli DDR5 saat ini? DDR5 diisukan memiliki performa yang sangat tinggi. Di awal rilis, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, itu standar DDR5 adalah 4500 MHz, dimana saat ini yang malah yang muncul adalah kecepatan 5000 MHz hingga 6400 MHz. Dan itu cukup menggiurkan. Untuk saya sendiri itu menggiurkan. Tapi tunggu dulu, kita lihat dulu kelas-kelas RAM performa, yaitu RAM yang memang dituning untuk kecepatan jauh lebih tinggi dari standar awal rilis atau standar JEDEC. Nah, karena posisinya di sini RAM DDR, saya mau membahas dari SDRAM sama zamannya SDRAM sama DDR1. Hanya saja karena di zaman itu saya kurangnya literasi, dan zaman ini orang lebih banyak menggunakan RAM DDR2, itu masih ada yang beli, ada barunya juga masih kayak ini. Ini adalah RAM DDR2 yang masih segel, masih kondisinya masih baru, belum pernah dipakai, dan belum ada walaupun banyak yang secondnya, cuman ini masih kondisi baru. Oke. DDR2 sendiri awal rilis itu kecepatannya adalah 400 MHz awal rilis. Terus ada revisi lagi, ada yang kecepatan 533 dan 667 MHz. Nah, standar terakhir RAM ini RAM standar itu kecepatannya 800 MHz. Ini bukan kelas RAM performa, tapi ini RAM standar terakhir yang dijual untuk DDR2. Untuk kelas performanya sendiri, terakhir saya dapat info itu dari majalah nih ya, karena waktu zaman DDR2 itu saya literasinya cuma majalah sama info di internet. Nah, di internet sendiri saya dapat info bahwa DDR2 itu kecepatan kelas performanya adalah 133 MHz. Dan terakhir sekali saya dapat informasi itu voltasenya sudah 2,2 volt. Nah, itu untuk kelas performa. Nah, untuk kita ke DDR3 pertama kali rilis itu kecepatannya 1066 MHz. 1066 MHz itu jauh lebih kecil, lebih lambat dari kelas RAM performa DDR2. Nah, setelah Core i dirilis, yang saya tahu itu ada revisi lagi, kecepatan DDR3 menjadi 133 MHz untuk standarnya. Terus saat ini kayak ini RAM DDR3 yang masih segel, ini RAM yang masih dijual juga. Ini kalau kecepatannya 1600 itu sebagai standar performa kecepatan DDR standar, kecepatan DDR3 RAM standar ya, dia yang masih dijual juga sekarang, masih ada. Nah, kalau ngomongin kelas performa, RAM DDR3 itu kecepatannya dari 2800 MHz itu pada kapasitas 8 GB, satu keping 8 GB itu paling banter kecepatnya 2800.
untuk RAM lebih kencang lagi dengan kapasitas 1 keping 4 GB itu di 3300 MHz. Itu RAM kelas performa DDR3. Untuk yang lebih tinggi saya kurang tahu, karena terakhir kali saya beli itu yang 3300 MHz. Kalau lebih tinggi lagi saya belum nemu waktu itu, karena mungkin yang mau beli RAM kelas performa juga masih bisa dibilang jarang. Oke, kita langsung aja ke DDR4. DDR4 sendiri awal rilisnya itu di kecepatan 2133 MHz, dan ada revisi lagi ke 2400 MHz. Nah, saat ini itu berubah ke standar RAM ini DDR4 dengan kecepatan 266 MHz. Nah, untuk kelas performanya sendiri DDR4 masih banyak berkembang. Terakhir saya dapat info itu 25266 MHz. Itu kecepatan tertingginya dengan konfigurasi 2 kali 8 GB dengan single rank. Statusnya kalau nggak salah itu udah di 1,8 volt kalau nggak salah ingat saya. Nah, di sana kecepatannya bisa dibilang agak mengerikan sih. Nah, kalau bisa dibilang itu lebih kencang dari standar DDR4 saat ini, DDR5 saat ini. Nah, untuk DDR5 sendiri saya mendapatkan info DDR5 tuh untuk kelas bawahnya itu kan 4500 MHz. Nah, di sini saya lihat ada rilis untuk kelas performanya menggunakan XMP versi terbaru 3.0, yaitu 6400 MHz. Untuk yang lebih tinggi saya kurang tahu, itu udah 1,2 volt kalau nggak salah, saya dapat info dengan CL40. Nah, kalau dilihat-lihat DDR5 itu memiliki potensi, kalau kita lihat dari DDR2, 3, 4 itu cenderung kecepatannya hampir 2 kali lipat dari minimum standar DDR RAM standarnya. Ya, bisa dibilang kalau kita berpatokan dengan minimum 2 kali lipat dari kecepatan DDR5, maka kemungkinan kecepatan 9000 atau 10.000, bisa bilang 10 GHz DDR5 itu mungkin akan tercapai. Nah, di saat itu standar dari prosesor juga akan berubah. Prosesor saat nanti RAM standar SMP 10.000 MHz itu akan tercapai, mungkin standar dari kecepatan prosesor, performa itu akan jauh berbeda dari sekarang di Intel Alder Lake. Di Intel Alder Lake juga baru ada rilisan PCI Gen 5, DDR5, terus E-core, P-core. Saya yakin itu masih belum sempurna, baru rilis. Pasti ada bugs, ada software yang tidak support, itu pasti. Nah, menunggu itu support, mungkin sebaiknya memang kita nggak usah beli DDR5 dulu, jangan usah buru-buru. Kita tunggu kelas performanya dulu ya, sampai benar-benar bisa dibilang sudah dewasa, dimana tidak ada masalah lagi, tidak ada kebocoran, memori bocor apa lagi setelah isu-isunya. Terus yang paling penting bagi saya adalah harga DDR5 saat ini. Itu kalau kita tunggu
ke kecepatan paling tinggi, mungkin tuh kan sama dengan harganya saat rilis. Daripada tabungan kalian hilang sia-sia, tabungan bertahun-tahun kalian dengan DDR biar untuk beli PC dengan DDR5, lebih baik tunggu aja hingga kecepatan RAM untuk mencapai maksimal. Kita beli, pastinya lah prosesornya maksimal, RAM-nya maksimal, dari tabungan kita juga mudah maksimal. Lagian juga kalau nggak salah VGA nya belum support loh DDR PCI Gen 5, baru Gen 4. Nah, nunggu itu sempurna, lebih baik kita nggak usah beli dulu. Kalau kalian sultan silahkan beli. Kalau kalian adalah pejuang tabungan, ya sebaiknya tahan dulu. Tabungan kalian itu penting. Kalau untuk yang pas-pasan ya beli aja. Kalau udah murah oke beli aja. Tapi ingat, kelas performa jauh lebih baik daripada kita beli yang kelas standar. Sekian dulu deh. Mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin ini kurang sempurna atau gimana ya, mohon maaf. Kalau berkenan jadinya subscribe atau follow atau like di channel saya, channel manapun saja juga sama, mau di Facebook, mau di Daily Moon, di YouTube juga sama. Kalau memang nggak mau ya sudah ya, nggak apa-apa juga. Setidaknya kasihlah komen untuk memberikan saya motivasi, setidaknya perbaikan atau kritik gimana. Mohon maaf kalau terlalu banyak bertele-tele. Kalau kurang jelas mungkin mohon maaf juga. Saya juga materinya saya bisa dibilang pendek juga nih. Awalnya sih saya bahas tentang SMP 1 kayak itu SMP 1 itu dulu gimana, SMP 2 yang banyak orang pakai sekarang, terus SMP 3. Sebenarnya sih SMP juga banyak sih perbedaan antara punyanya AMD dengan punyanya Intel, itu ada perbedaan, walaupun beberapa di kelas non performa itu SMP-nya pasti jalan. Cuma kalau kita ngomong kelas performa kenapa tidak bisa jalan, yaitu juga ada penjelasan yang perlu lebih detail. Ya sekian aja. Makasih sudah menonton dan bye.